Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita, karena terus berjalan sudah semua berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita satukan hati pikiran kita untuk menyembah Dia. Segala pujian dan syukur, mari kita akan pujian Dia. Kau telah menyelamatkan kami. Kau telah memulihkan hati kami. Kau juga Tuhan telah menyembuhkan kami, memberkati setiap kehidupan kami. Kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Kami naikkan padamu segala pujian, hormat, syukur, tiada henti-hentinya kami panjatkan kepada-Mu. Haleluya. Katakan dengan iman, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau telah juga menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Kau telah membuka kami di sini untuk memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah sesi kedua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah sesi pertama kami Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan pada hamba-Mu Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kami Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus, Kau berkati Bapa. Kami siap Tuhan akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Kita akan puji dan berkata, tiada terukur sorak haleluya. Kita bersorak memuji nama Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan sangat besar untuk kita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agukan. Raja segala. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agukan Dia, Raja segalanya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Terima berkat Tuhan, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya diberkati, diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang Raja. Angkat kedua tangan. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agukan Dia, Raja segala. Terima kasih. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agukan Dia, Raja segalanya. Raja segalanya, Raja segalanya. Puji nama Tuhan Yesus, suarakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafal kita. Kita ambil warta jemaat kita dalam minggu ketiga. Kita akan bacanya bersama-sama dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita taruh warta jemaat kita. Kembali kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memulihkan hati kita yang terluka. Dia juga sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dunia ini. Tidak kita mau atau tidak datang ke hadirat-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Bahwa kasih-Nya kekal selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus aku besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah kuasa, besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melihat perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melihat
terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Bacaan kami masuk. Yesus Tuhan, muliakan namanya. Yesus aku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, muliakan namanya. Yesus aku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya angkat tangan buat Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Aku buka tanganmu. Yesus sanggup. Iman di setiap kubur. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan segala. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Terima kasih Kristus, Saudara Devi, berdoa untuk firman Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah
setiap hidup kami. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Kau senantiasa memulihkan kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Amin. dan boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Inilah kami, bentuklah kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu yang Tuhan mau sampaikan. Dengan Tuhan memberkati setiap kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami mau berkatakan dengan iman bahwa setiap firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini akan menjadi pemulihan setiap kami. Ya. Jadi Allah akan buat setiap kami. Amin. Dan hidup kami boleh berubah. Hidup kami boleh berkenan senantiasa di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan kami hamba-Mu yang akan berkenan firman-Mu. Tuhan kami lebih lagi dengan otoritas Tuhan yang senantiasa berkati dan melindungi. Ya Yesus. Beliau Tuhan. Tuhan hamba-Mu pakai lebih lagi Tuhan untuk menceritakan kabar kebenaran. Tuhan berkati kami juga Tuhan seluruh jemaat. Dan kami boleh ditambah-tambahkan dalam iman-Mu dan dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah ya Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti serta melayani Tuhan. Pada minggu yang lalu kita khususnya sesi pertama, sesi kedua juga ya menyangkut tentang bahwa kekristenan itu identik selalu ada hubungan dengan Tuhan. Atau saya bisa katakan kekristenan itu identik dengan yang namanya relasi hubungan. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki sejak awal mula penciptaan manusia. Kita dapati di taman yang sejuk, dia senantiasa berjalan dengan Adam dan Hawa sampai karena keinginan manusia dan tipu daya iblis, maka hubungan itu hancur. Tapi Allah selalu berinisiatif untuk membangun kembali, merekonsiliasi kembali hubungan antara manusia dengan Bapa. Nah, berbicara tentang hubungan ini Bapak Ibu, dalam Alkitab firman Tuhan banyak sekali menggambarkan dengan jelas, baik lewat perumpamaan, baik lewat peristiwa-peristiwa. Selalu Tuhan ingin kita mengerti kehendaknya. Salah satu yang sudah saya sampaikan pada sesi pertama yaitu mengenai hubungan Bapa dan Anak. Dan untuk sesi kedua ini kita akan mengenal bentuk hubungan lain yang lebih intim, yaitu suami dan istri, mempelai pria dan mempelai wanita. Kita mau buka firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Kalau pada sesi 1 mereka menerima berkat lewat
hubungan antara Bapa surgawi dan kita sebagai anak-anaknya, maka sesi yang kedua ini bentuk hubungan yang sedemikian indah dipaparkan melalui kebenaran firman Tuhan adalah intimasi, hubungan yang intim antara suami istri, mempelai laki-laki perempuan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus 11 ayat 2. Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama ya dari tempat Bapak Ibu berada. 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita yang juga adalah gereja Tuhan, eklesia, yaitu umat yang dipanggil keluar, umat yang dipilih, dikuduskan. Itu adalah gereja yang tidak berbicara secara individual atau lokal saja, tetapi sebagai gereja yang yang diikat oleh kasih Kristus secara universal. Itu juga adalah kekasih Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua, gereja yang adalah kekasih Tuhan, di dalamnya ada saya dan saudara. Kita itu sudah dipertunangkan dengan siapa? Ya, yang buat ibu supaya bisa dengar semua. Kita harus tahu ini ya, Bapak Ibu, apalagi kita yang gereja hidup di akhir zaman. Kita adalah eklesia, umat yang dipanggil keluar dari perhambaan dosa, perbudakan dosa, dipilih, kemudian dikuduskan Allah. Eklesia adalah gereja secara universal, kamu dipersatukan. Kita adalah kekasih Tuhan. Kita adalah calon mempelai. Dan pada 2 Korintus 11 ayat 2 ini berbicara tentang hubungan ya, karena kekristenan itu identik dengan yang namanya hubungan. Kita itu sudah dipertunangkan dengan siapa? Yang kuat, dengan iman, dengan yakin. Sudah baca kok ayatnya jelas di situ. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Jadi posisinya sekarang kita ini masih adalah calon mempelainya Kristus, dan masih dalam proses dipersiapkan. Berbicara tentang hubungan yang intim antara mempelai pria dan wanita, antara Kristus dan gerejanya pada sesi kedua ini. Kita posisinya saat ini adalah sebagai tunangan, calon mempelai yang sedang dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan yang kudus dengan Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai mempelai laki-laki. Jangan berpikiran yang aneh-aneh seperti hubungan jasmani, ya, pernikahan
antara laki-laki dan perempuan secara fisik, bukan itu. Sekali lagi, kita adalah kekasihnya Tuhan, gereja Tuhan, eklesia secara universal. Tapi yang satu itu adalah kekasih Tuhan, tunangannya Kristus, tunangannya Tuhan Yesus, dan disebut juga calon mempelai. Dan kita sedang dipersiapkan masuk dalam pernikahan khusus dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekasih itu adalah artinya demikian: orang yang dicintai, tempat dicurahkannya perhatian dan kasih sayang. Separuh jiwaku, belahan jiwaku. Tapi dalam ini utuh, ya, separuh hati. Orang yang dicintai, tepat dicurahkannya segala perhatian dan kasih sayang. Nah, itulah Kristus memperlakukan kita sebagai tunangannya, sebagai calon mempelainya, sebagai kekasih hatinya. Kristus menjadikan kita dan memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya untuk kita. Dan itu bukan hanya omong, tapi sudah dibuktikan. Mari kita lihat dalam Efesus 2 Korintus 11, tadi dikasih pembatas, nanti kita kembali lagi. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat ini ya, sekali dipakai dan pemberkatan. Tapi ayat ini juga menggambarkan, menerangkan, menyampaikan dengan jelas satu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dan tadi saya katakan bukan omong doang, tapi sudah dibuktikan, yaitu bagaimana Kristus mempelai laki-laki itu, kekasih hati kita itu, sedemikian mengasihi kita, dia memberikan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Roma mencatat bahkan pada waktu kita masih berdosa, dalam keadaan berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya bagian kita apa? Kalau jelas-jelas Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, kekasih hati kita, tunangan kita Kristus, sampai berikan nyawanya bagi kita, kekasih hatinya. Bagian kita adalah tunduk. Ayat 24, tunduk kepada Kristus. Dalam segala sesuatu, tunduk. Berbicara tentang ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kalau Dia yang adalah kekasih hati kita, mempelai laki-laki, itu sudah sedemikian mengasihi kita, maka kita yang adalah kekasih hatinya, tidak ada jalan lain. Kita mau dengar-dengaran, kita mau tunduk, kita mau taat dalam segala sesuatu. Bukan hanya pada 1, 2, 3 perkara saja. Apapun yang menjadi kehendak Kristus, lewat kebenaran, lewat firman, kita
kita mau belajar untuk tunduk dengan taat, karena dia telah menyerahkan dirinya. Dia sudah curahkan segenap kasih, perhatian, sayangnya buat saudara dan saya gereja Tuhan. Kasih hatinya sampai dia mati bagi kita. Bagian kita adalah tunduk, taat, dengar-dengaran, melakukan kehendak firman Tuhan. Kasih Kristus ya, juga dicurahkan, dinyatakan bagi kita tunangannya, kekasih hatinya. Dengan apa? Seorang kekasih yang sungguh-sungguh mengasihi tunangannya, mengasihi kekasih hatinya, pasti dia akan memperlakukan kekasih atau mempelainya itu sebagai seseorang yang berharga. Dan itulah Tuhan. Dia memandang saya dan saudara itu sangat berharga. Tidak peduli seberapa kita berdosa, seberapa cemar dan najisnya kita. Pada waktu kita mau ya datang kepada Tuhan, bertobat, Dia memandang dan memperlakukan kita sebagai seseorang yang sungguh-sungguh dihargai, berharga. Di firman Tuhan dalam Alkitab, kita ini lebih dikasihi daripada malaikat-malaikatnya. Kalau tidak salah dalam kitab Ibrani. Buktinya apa? Lucifer sekali dia jatuh dalam kesombongan, campakkan ke bumi, selesai. Tapi kita dikatakan lebih daripada malaikat-malaikatnya, sangat-sangat berharga. Begitu dikasihi Tuhan, jatuh dalam dosa, Dia yang selalu berinisiatif untuk memulihkan hubungan itu. Karena apa? Saudara dan saya berharga. Sekalipun orang mengizinkan siapa dia mengetahui masa lalu saudara, tapi Tuhan, Engkau kekasih hatinya yang berharga, mulia. Yang kalau kita baca dalam Yeremia, karena Engkau berharga, mulia dan dikasih, maka Tuhan, Dia rela menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Tidak peduli seberapa kita kotor dan jahat berdosa di masa lalu. Itu ya arti dari kekasih hati. Segala sesuatu cintanya dicurahkannya bagi kekasih hati. Dia juga sekali lagi bentuk kasihnya itu melalui pengorbanannya. Jika saudara berkata tentang kasih, itu selalu identik dengan pengorbanan, dengan memberi. Ada yang sakit dari hidup kita ini. Berbicara tentang korban, tentang memberi itu sakit Bapak Ibu. Dan saya minta pikiran kita tidak dibatasi hanya materi, uang persembahan dan lain-lain. No, luas, sakit. Cinta yang berkorban itu sakit. Untuk memberi itu ada harga yang harus dibayar, sakit. Binatang dikorbankan, tumpahkan darahnya itu sakit. Tuhan tidak menerima binatang atau pada masa perjanjian lama yang masih hidup. Ada penumpahan darah, ada harga yang dibayar, ada yang menyakitkan secara daging. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan. Dan bagian kita adalah bagaimana? Adakah kita mau menyatakan respon terhadap kasih Tuhan itu juga dengan mau berkorban, dengan mau memberi? Karena kasih itu identik dengan yang namanya pengorbanan. Dalam Roma 12, mari kita lihat. Dalam Roma 12
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bunyimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagian kita adalah mari mempersembahkan hidup kita ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sakit Bapak Ibu, memang enak memberikan hati, perasaan, pikiran, waktu, tenaga, materi, seluruh hidup kita sebagai korban yang bukan korban sembarangan, tapi sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Misalnya saya contohkan dari satu sisi saja, dalam hal kekudusan, memang enak dengan kekuatan kita sendiri akan jatuh lagi. Tapi memang kita itu berkorban untuk mengalami pembaruan budi, pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Enggak gampang, sakit. Ada banyak dagingan kita yang harus saya dicongkel, diprateli. Daging-daging kita, kedagingan kita, supaya kita dapat mengalami pembaruan budi, pikiran sesuai dengan Kristus. Sakit, bukannya tidak sakit. Keinginan kita A, keinginan Tuhan B, kehendak kita C, kehendak Tuhan D. Selalu itu bertolak belakang. Sakit mau menyatukan pikiran dan kehendak kita dengan pikiran kehendak Kristus itu sakit. Kita maunya hawa nafsu kedagingan kita ini dipas. Itu kan manusia, pada dasarnya begitu. Tapi Tuhan ingin congkel, buang ya. Sakit. Tapi cinta perlu pengorbanan. Yang namanya kasih perlu pengorbanan. Ada yang dikorbankan. Dan hendaklah kita mempersembahkan itu. Dilanjuti dengan ada perubahan dalam hidup kita. Sakit. Tapi itu yang memperkenankan hati Tuhan sebagai kita tunangan mempelai Kristus yang sedang dipersiapkan. Dan cinta itu kan proses ya seumur hidup Bapak Ibu. Kecuali cinta hawa nafsu. Cinta yang sejati itu proses. Ada suka, ada duka. Yang gampang itu dalam kehidupan rumah tangga contohnya. Pernikahan itu proses. Dan dalamnya juga cinta, kasihnya itu mengalami proses. Up down, naik turun. Proses. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Kristus. Kita yang adalah tunangan ini sedang dalam proses ini Bapak Ibu. Sampai kita nanti jadi mempelai perempuan, jadi pengantin perempuan. Kita sedang menjalani proses. Cinta itu proses. Dalam hubungan kita dengan Kristus, yang dikehendaki Tuhan adalah pertumbuhan. Pertumbuhan. Tuhan tidak mungkin bersanding dengan mempelai wanita yang masih kanak-kanak. Secara jasmani pun ada aturan untuk undang-undang pernikahan. Yang umurnya batasannya segini, sudah dewasa secara fisik dan mental. Demikian juga kita tunangan Kristus yang dikasihi oleh Kristus. Hubungan kita dengan Dia dinamakan cinta yang berproses. Dan kita tidak mau tinggal diam sebagai gereja yang terus ada dalam kondisi Kristen kanak-kanak. Kerohanian kita kekanak-kanakan. Kita mau lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat
ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Kristus. Kita yang adalah tunangan, belum jadi mempelai ya, sekarang ini masih proses cinta. Hubungan kita dengan Kristus itu berproses terus. Saudara dan saya gereja Tuhan, tidak mungkin kita akan menjadi mempelai Kristus kelak, ya, siap jadi pengantinnya anak domba Allah Kristus nanti kalau dia datang kedua kalinya. Kalau kita masih terus hidup dalam kondisi kanak-kanak, gak pantas, gak layak menjadi mempelai Kristus. Kerohanian kita masih dalam kondisi kanak-kanak, sedikit kena firman yang keras, bersinggungan satu dengan yang lain. Bukankah besi menajamkan besi, firman Tuhan dalam komunitas, dalam hubungan gereja Tuhan itu pasti ada. Kemudian kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan, kita patah hati, kita patah semangat, kita berdiam diri, tidak mau apapun. Itu anak-anak, dan itu tidak akan pantas sama sekali untuk bersanding nanti jadi mempelai wanitanya Kristus. Tinggalkan itu. Cintanya Tuhan dengan kita itu harus berproses. Yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan kerohanian kita terus sampai kita dewasa. Tinggalkan sifat anak-anak, ambekan, mutung rohani, cengeng, gak tahan banting, ada godaan, ada tempaan keras hidup ini. Tinggalkan Tuhan. Ada godaan dunia yang mengenakan secara daging, ambil, lupa sama kasih. Contoh sederhana. Tidak mau Tuhan demikian. Prosesnya adalah saudara dan saya sebagai tunangan Kristus, supaya kita nanti siap jadi mempelai Tuhan, bertumbuh dewasa sampai kita mencapai kedewasaan penuh dan akhirnya sempurna, siap bersanding dengan Kristus. Cinta hubungan kita dengan Tuhan sekali lagi harus bertumbuh, terus dipelihara, dijaga sedemikian rupa. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Mulai ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Efesus 4 mulai ayat 11, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini cinta yang berproses, yang bertumbuh, yang Tuhan inginkan. Saudara, gereja Tuhan itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Salah satunya gembala. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Guru-guru yang mengajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Timotius dicatat untuk mendidik, mengajar, menasehati, dan lain-lain. Saudara itu diperlengkapi. Nah, kalau saudara sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan, masuklah dalam pertumbuhan saudara, tidak hanya sebagai jemaat yang pasif, duduk datang, duduk diam, dengar, derma. Maaf ya Bapak Ibu, maaf kan. Tapi
dongeng, nggak ngerti apa-apa. Dan saya katakan, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya segera legalisme, agamawi, seremonial, liturgi, tapi tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Tapi setelah kita diperlengkapi dalam pengajaran firman, lewat banyak hal, mulailah kita itu masuk dalam tingkatan selanjutnya, melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Imamat-imamat yang rajani, saudara dipanggil keluar salah satunya sebagai imamat yang rajani, diperlengkapi untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tuhan itu kalau percayakan saudara melayani, tidak tinggalkan sendiri, diperlengkapi. Pengurapan yang memberi kemenangan asal kita sungguh-sungguh. Nah, akhirnya sampai kita telah mencapai kesatuan iman, naik lagi dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita tahu, nggak hanya tahu, tapi kita kenal, kita paham siapa Allah kita, pribadinya, karakternya, isi hatinya, kehendaknya. Itu naik lagi, bertumbuh, berproses hubungan kita dengan Tuhan sebagai calon mempelai. Akhirnya ada kedewasaan penuh. Enggak hanya mau air susu, roti saja yang enak. Itu dicari orang-orang di akhir zaman. Baca dalam firman Tuhan. Mereka memberikan telinga mereka kepada dongeng-dongeng nenek moyang yang membuat mereka disenangkan secara daging. Tapi ketika firman Allah itu keras, ya, sebagai pedang yang bermata dua, membongkar bangkit dosa dan lain-lain, mereka seperti orang-orang yang mengikuti Kristus, tinggalkan Yesus. Yesus katanya, kemana orang-orang tadi? Karena firman-Mu keras Tuhan, dan tinggal murid-muridnya. Itu akan terjadi di akhir zaman. Karena mereka tidak memiliki kedewasaan. Orang yang dewasa itu tahan banting, ya, tahan banting. Dalam segala kondisi mereka tahan banting karena mereka berakal kuat. Badai segala macam angin tombak datang, mereka tetap berakal kuat. Itu orang dewasa banget. Akhirnya sampailah pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, yaitu gereja yang sempurna, bukan gereja yang kekanak-kanakan. Itulah yang siap dipersandingkan dengan Kristus. Selanjutnya adalah kekudusan gereja Tuhan. Tadi kita baca sebagai perawan Kristus yang apa? Yang murni. Mari kita kembali, tadi saya bilang kasih batas untuk 1 Korintus 11 ayat 13. Tadi 2 Korintus 11. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Nah, ini kekudusan gereja Tuhan, kesucian gereja Tuhan itu penting. Ya, kita sebagai tunangan Kristus, kekudusan itu penting. Walaupun sekarang itu receh-receh, perawan yang murni, kekudusan, ya, di zaman sekarang itu enggak. Tapi dalam hal rohani itu asli. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Tidak mungkin dia bersanding dengan ketidakkudusan, kecemaran, kenajisan, dosa. Ingat Bapak Ibu, pada mulanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah itu kudus, jadi pada awal manusia itu jatuh dosa. Manusia itu dalam keberadaan yang kudus. Ada kemuliaan Allah di dalam manusia. Tapi karena dosa, Roma mencatat hilang itu kemuliaan kudusan Allah itu karena dosa. Maka manusia kehilangan kemuliaan Allah, menjadi cemar, najis, dan kerut-perut dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang benar. Kecenderungan manusia selalu kepada pencemaran, kenajisan, dosa. Namun karena cintanya Tuhan, kekasih hati kita naik lagi ke awal. Seberapapun bejatnya hidup kita, Dia menguduskan kita oleh pengorbanan Yesus, oleh darahnya yang mahal. Dia
kita lihat ya, dalam ada banyak ayat. Pertama kita lihat dalam 1 Korintus 6, bagian-bagian akhir. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9 dan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, yang lekong itu, ya. Orang pemburit, tahu sendiri pemburit itu bagaimana hubungannya dengan LGBT. Dalam belakang 10 pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu tidak ditutupi oleh firman Tuhan. Kita pun dulu demikian, kita tidak jatuh dalam jadi lekong, banci, atau mungkin berzina atau lain sebagainya. Tapi kita pun dulu juga ada dalam keadaan berdosa, cemar, ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ini yang mengkhawatirkan Rasul Paulus yang tadi kita baca. Kamu sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kamu itu tunangannya Kristus. Tapi aku takut kalau kamu diperdaya seperti Hawa diperdaya oleh ular itu. Apa yang memperdaya kita? Yaitu dosa, keinginan hawa nafsu yang sedemikian melesatkan secara daging. Ayo bilang lesat gak keinginan daging itu? Lesat, enak, ya enak, tapi pada akhirnya membawa kebinasaan. Nah itu, kita ada dalam posisi sehingga Rasul Paulus katakan, aku takut kalau kamu. Tapi ingat, ini keras firman Tuhan. Gak ada orang cabul, penyembah berhala, orang zina, banci, pembunuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana sedangkan bersanding dengan Kristus saja tidak bisa. Tetapi kemurahan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Waktu kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dengan darahnya Dia menguduskan kita. Oleh sebab itu, semua hanya oleh karena kasih karunia. Kekudusan bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan manusia. Tidak bisa Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah Dia yang kudus, yang mampu menguduskan dan menyucikan kita oleh darah Yesus Kristus. Kita tidak dapat hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus dengan kekuatan yang dihasilkan dari manusia itu sendiri. Kita dapat hidup kudus jika kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, asal itu kita mau diberi untuk dipimpin dari satu kebenaran kepada kebenaran lain. Dalam Wahyu sebagai ayat terakhir, Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Pasti ini akan terjadi dan akan digenapi. Entah kapan waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sudah siapkah kita? Sudah siap sediakah kita dengan tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan, ya, mengalami pembaharuan budi, jadi korban yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sakit memang, ya, berbicara tentang dikuliti kedagingan hawa nafsu dosa itu sakit. Tetapi kalau kita siap mau jadi pengantinnya Tuhan, ya, mau jadi mempelainya Tuhan, kalau sekarang kita masih pertunangkan, maka kita senantiasa mau hidup dalam kekudusan. Kita harus lepaskan ikatan-ikatan
dosa. Ya, segala perkara-perkara duniawi, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Dan datanglah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menguduskan, melepaskan kita, membebaskan kita. Dan kita harus terus bertumbuh dalam proses pertunangan ini. Ingat, saudara, jangan tinggal terus dalam Kristen kekanak-kanakan. Tambah maunya yang enak-enak aja, yang susu, yang kulit kedagingan, nggak mau. Harus bertumbuh, karena yang siap nanti, ya, pada hari perkawinan anak domba itu yang dewasa, gereja yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Aku tak dapat jalan sendiri. Bawalah kami pada satu kebenaran, kepada kebenaran Tuhan. Saat ini kami dalam posisi pertunangan dengan Engkau. Jangan sampai kami diperdaya. Haleluya, Yesus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Kau tak dapat jalan sendiri, tanpa Rohmu mengalir Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Tidak terpedaya, tidak tersesat, tidak tersesat. Perkawinan domba Kristus sebagai mempelai.
kami sungguh bersyukur atas kesempatan tabir Tuhan kami masih bisa mendengar firman. Berarti hamba-Mu sudah mendengar firman Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan hamba-Mu dan seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus Kristus berkati dan berkati. Maafkan hamba-Mu dalam melakukan tugasnya sebagai guru gembala, mengalahkan dengan semakin saat ini. Ya kehidupannya menjadi contoh dan teladan bagi kami masing-masing menjadi kesimpulan. Dan juga semua yang sudah firman-Mu, biar firman tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Maka kami boleh minta dalam hati kami dan dengan pertolongan Roh Kudus kami maafkan. Maafkan firman dalam kehidupan kami supaya kehidupan kami boleh menjadi kesaksian di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan memberikan persembahan, segala apapun yang akan diberikan, biarlah semuanya berkenan di hadapan. Dukung penopang pelayanan Tuhan seperti yang telah dikatakan. Terus berjalan sampai semakin maju. Kalau kami berikan, balas berlipat kali ganda di mengaji firman. Yang memberikan persembahan kami dengan berucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Yesus kekasih, jiwaku sungguh percaya pada Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus dosa-Mu. Dari terbitnya matahari dan sampai kemenangan, Ku bersama ujian di negara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa-Mu. Matahari dan sampai kemenangan, Ku lengkapkan ujian padamu. berkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari saudara kita semua bangkit berdiri, tidak ada pengumuman dan pengariban dan masker. Segala sesuatunya. Mari kita akan tutup ibadah kita sesi kedua ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada
Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan pemahaman yang baru tentang kami dan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan Bukit Sion Tempat Cakung. Berkati mereka semua dalam pekerjaan, tangan, usaha mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan ada pada kami, baik secara fisik ya Tuhan. Perlindungan-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami bersyukur untuk operasi yang sudah berjalan baik. Orang tua kami Tuhan pulihkan. Pemulihan itu berjalan dengan pertolongan Tuhan, tidak kurangan satu apapun. Demikian juga dengan Ibu Murni, pemulihan Tuhan menyatakan bagi ibu ini, lihatlah Tuhan kerinduannya untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menjamah bagian leher dari Ibu Kiswati dan kelemahan-kelemahan tubuhnya dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus tadi mengalir sehingga kembali dia dalam keadaan sehat normal. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan oleh operasi, Tuhan tolong segala sesuatu yang berhubungan dengan operasi dokter dan alat-alat obat-obatan Tuhan, Kau berjalan terlebih dahulu ya dalam kehidupannya. Terima kasih saudara kami lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka. Kasih sayang-Mu juga besar atas hidup mereka. Kau mengasihi mereka, Kau menyembuhkan segala kelemahan tubuh mereka. Terima kasih, berkati pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu Tuhan, khususnya dalam ibadah tetap muka Tuhan menolong di bulan Maret. Segala program rencana kerja kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tapi kami tahu Tuhan selalu menyertai, menolong dan menjaga hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lama, yang berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah berbagian dalam melayani pekerjaan Tuhan sepanjang hari ini. Jadilah mereka Kau perhitungkan, berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan. Dan hamba-Mu serahkan selanjutnya doa-doa, juga doa berkat pada Bapak Duta Resida. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, bila kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.